Halo semuanya, masih bersama saya Bagus Prasetyo dan selamat datang kembali di channel Story Manhwa untuk membahas seputar manhwa dan manhwa. Dan dari video kali ini Story Manhwa akan melanjutkan kembali cerita Return of the Greatest Lancer chapter 112 yang semakin seru, mulai dari terkuaknya identitas Ibu Joshua yang sesungguhnya sampai dengan tanda-tanda perang berskala benua yang semakin memanas. Jadi, daripada basa-basi lagi, ayo siapkan headsetmu dan mari langsung kita bahas saja storynya. Sedikit mengingat pembahasan yang lalu, kita dikejutkan sebuah informasi yang disebarkan oleh Berber, sang kontraktor Asmodeus, yang menyebarkan informasi kepada keluarga Kekaisaran Avalon bahwa putri bernama Ashiru Van Griton yang sudah lama dianggap mati ternyata masih hidup. Kemudian yang lebih tak terduga lagi, ternyata putri itu adalah ibu kandung dari Joshua Sanders, yang selama ini dikenal sebagai Lucia, adalah seorang selir yang sering diperlakukan seperti seorang pelayan di kediaman Duke Agnus. Kemudian kita kembali ke alur cerita saat ini. Apakah ini adalah kenyataan masa lalu atau hanya sekedar mimpi belaka? Ada sebuah iring-iringan kereta kuda kerajaan berwarna putih yang dijaga oleh 10 kesatria berkuda melindungi seorang gadis cantik di dalamnya. Ternyata gadis itu adalah Ashiru Van Griton, putri Kekaisaran Avalon yang sedang merasa benci dengan hidupnya sendiri karena sebagai seorang putri kekaisaran di mana dia terpaksa menjalani perjodohan yang tidak dia inginkan dan menjadi alat bagi orang lain, seolah-olah dirinya dianggap sebagai barang dagangan, dan di dalam pikirannya dia lebih baik memilih mati daripada hidup seperti itu. Tapi ada hal yang tak terduga terjadi di sela lamunannya tersebut. Tiba-tiba di depan matanya sendiri, dia melihat percikan darah dari seorang kesatria penjaga yang diserang oleh seorang pemuda dengan pedang besar di tangannya. Sontak, gadis itu tentu saja tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menjerit melihat penjaganya dihabisin oleh pemuda tersebut. Jika kita melihat dari penampilannya, kita dapat mengenali bahwa pemuda itu adalah Duke Agnus di masa mudanya, dengan muka yang terlihat sangat marah. Tapi yang lebih membingungkan, mengapa Duke Agnus menyerang putri Ashiru. Sekejap adegan tersebut tiba-tiba menghilang dibarengi putri Ashiru atau Lucia yang tersentak dari tidurnya. Ternyata adegan tersebut adalah mimpi buruk yang Lucia alami. Lucia sendiri bingung mengapa dia selalu memimpikannya berulang kali dan apa artinya dari semua itu. Sambil berdiri melihat cahaya bulan, dia hanya bisa menghela napas. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar kamarnya. Mengira bahwa itu adalah putranya Joshua, jadi dengan buru-buru Lucia membuka pintu sambil menyebut nama Joshua. Tapi ternyata itu adalah Siphon, kapten dari Red Knight Duke Agnus. Melihat Siphon di depan kamarnya, tentu saja Lucia bingung dengan rasa terkejut dan takut, bertanya untuk apa Siphon ada di kediamannya malam-malam begini. Ternyata Siphon ada di situ atas perintah dari Duchess Vanessa, si istri sah Duke Agnus yang ingin bertemu dengan Lucia. Lebih tepatnya mereka sudah tahu bahwa Lucia adalah putri Ashiru Van Griton. Ingin sekali mengetahui kelanjutan dari adegan tersebut, tapi sayang sekali adegan berganti ke dataran Aias, tempat di mana Magic Tower berada. Ternyata di dalam Magic Tower yang dipenuhi suara-sorakan tersebut sedang diadakan sebuah deklarasi, bukan dari capres maupun cawapres, tapi dari seorang bernama Evergrande yang dikawal oleh dua orang pemilik kursi Void dan kursi Flame di Magic Tower, yakni Scorpino dan Zephyros, yang mulai berorasi di depan banyak mage Magic Tower untuk menyatakan dirinya sebagai Master Magic Tower yang baru, menggantikan Ian Dunmura yang telah Evergrande jebak habis-habisan sebelumnya demi menjalankan rencana jahat dari tangan hitam di belakangnya. Dengan melayang di udara sambil memancarkan aura sihir berwarna hitam dan sorot mata yang terlihat kejam, menyimpan sebuah obsesi yang gila, seolah-olah dirinya dipenuhi dengan niat jahat di dalam hatinya. Di momen itu, Evergrande mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya. Meski dia telah lama meninggalkan Magic Tower, tapi mereka masih tetap menerima dirinya itu. Dan sebagai penyihir bintang 9 yang baru, Evergrande mendeklarasikan bahwa dia akan mendirikan sebuah kerajaan mage yang akan membuat seluruh penjuru benua menjadi dunia para mage, yang lebih besar dan mulia daripada keberadaan kerajaan Magic Terra. Dan tak lupa,
dia akan menyingkirkan bagian-bagian busuk yang ditinggalkan oleh Ian dan Murray, Master Magic Tower sebelumnya. Deklarasi itu tentu saja mendapat sanjungan dari banyak mage Magic Tower yang muak dengan aturan Master Magic Tower sebelumnya, yaitu Ian dan Murray. Tapi tanpa mereka sadari, harapan yang mereka percayai atas kata-kata Evergrande itu sebenarnya menyimpan kegelapan yang sangat pekat di dalamnya. Dan mereka juga tidak menyadari bahwa mereka sendiri sebenarnya adalah bahan yang dibutuhkan Evergrande dalam menciptakan pasukan undead-nya untuk perang berskala benua yang akan datang. Saat masih terhanyut dalam pikiran jahatnya itu, tiba-tiba dari arah bawah, Evergrande dipanggil oleh seorang mage bintang 7, si pemegang kursi void bernama Scorpino, memberikan laporan kepada Evergrande bahwa si kelompok mage yang ditugaskan mengejar Theta dan kaki tangannya kehilangan jejak mereka. Jadi di situ Scorpino dan Zephyros meminta izin untuk mengurus masalah tersebut. Tentu saja Evergrande mengizinkan hal itu dan memberikan kewenangan untuk menangkap Theta dan kaki tangannya, hidup ataupun mati, yang saat ini menjadi buronan Magic Tower atas hasutan dari Evergrande sendiri. Kemudian adegan berganti lagi di pintu gerbang masuk ke dataran Aias yang dijaga oleh dua orang mage, sebut saja namanya Dadang dan Dudung, yang sedang menghentikan 3 orang pejalan kaki sambil meminta kartu identitas mereka bertiga. 3 orang tersebut adalah Joshua, Cain, dan Icarus yang telah tiba di dataran Aias. Sebagai buronan kekaisaran Avalon, tentu saja mereka tak bisa menunjukkan begitu saja kartu identitasnya. Jadi Cain hanya bisa berpura-pura bahwa mereka kehilangan kartu identitasnya. Melihat itu, muka si Dudung terlihat kesal, sambil marah-marah menyuruh mereka bertiga untuk putar balik saja. Karena menurut aturan baru saat ini, seorang kesatria tidak dibolehkan masuk ke dalam Magic Tower. Mendengar hal tersebut membuat Cain dan Icarus sedikit terkejut karena baru mendengar soal aturan itu dan menganggapnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan, dan sudah menjadi sifat Cain untuk buat orang menjadi kesal. Dengan tanpa segan-segan mengatakan rasa muaknya kepada mage di depan muka si Dudung dan Dadang. Mendengar itu tentu saja si Dudung marah, meminta Icarus dan Cain untuk menjaga ucapan mereka. Sebagai seorang penjaga gerbang, si Dudung tidak peduli dengan status Joshua, Icarus, dan juga Cain karena bagaimanapun mereka tidak diizinkan masuk. Tapi kemudian Joshua yang selalu diam di belakang tiba-tiba maju dengan berbohong bahwa sebenarnya dia datang untuk menjadi seorang mage, sambil memperlihatkan sosoknya yang mendominasi itu. Si Dudung yang terlihat kecil dibandingkan Joshua sambil meneteskan keringat karena takut masih tidak percaya bagaimana seorang pria bertubuh kekar seperti Joshua bisa menggunakan sihir dan magic seperti apa yang bisa dilakukan oleh orang dengan tubuh seperti itu. Mendengar perkataan si Dudung yang tidak percaya, kemudian Joshua memanggil kekuatan magma dan mengeluarkan sebuah dinding api yang berkobar besar. Disitulah si Dudung dan si Dadang terkejut melihat kobaran api besar itu yang seharusnya hanya bisa dikeluarkan oleh seorang mage bintang 5. Jadi mereka berdua buru-buru minta Joshua untuk menghentikannya, jika tidak hutan akan terbakar. Jika si Dudung dan si Dadang takut dengan api tersebut, justru sebaliknya, Cain dan Icarus hanya bisa tertawa melihat tuannya membodohi kedua penjaga tersebut. Tapi sepertinya sihir api tersebut masih belum mampu membuat dua penjaga itu percaya, karena si Dadang menyuruh si Dudung agar tidak mudah tertipu, sebab energi mana yang digunakan oleh para kesatria seharusnya telah melalui proses penyempurnaan menggunakan metode pelatihan mana dari setiap keluarga. Tapi dalam prosesnya bahkan ada kalanya seorang kesatria memperoleh karakteristik yang unik dari reaksi mana, seperti Pangeran Uravis, seorang kesatria yang memiliki atribut api. Joshua yang mendengar perkataan si Dadang hanya bisa menghela napas, karena dua penjaga itu masih belum percaya dengan dirinya. Jadi Joshua di situ akan menunjukkan lagi sebuah sihir dari elemen yang berbeda, yaitu gelombang petir. Tapi kemudian tiba-tiba pengumuman dari sebuah transmisi suara seorang tetua Magic Tower untuk meminta seluruh mage berkumpul di Tower of Trial karena mereka telah menemukan keberadaan Ted Harpion Wyckoff dan tentara bayaran mage yang membantunya. Sontak mereka berlima terkejut mendengar transmisi suara tersebut, terlebih Joshua yang matanya menajam sambil berpikir apakah tentara bayaran mage itu kemungkinan adalah Iselin.
Joshua yang sedang diselimuti petir itu mulai terlihat kesal mendengar salah satu waifunya diburu oleh para mage. Ditambah muka menjengkelkan dari dua orang di depannya yang menawari dirinya jika Joshua ingin diterima menjadi mage dan mendapat imbalan yang besar, maka Joshua harus menangkap pengkhianat yang baru saja diumumkan. Tapi Joshua yang hatinya resah itu semakin diselimuti oleh petir biru berkilau, menyuruh kedua penjaga bodoh tersebut untuk diam dan lalu menerobos masuk dengan menghantam gerbang sihir dengan tombak demoniknya Lugia dan akhirnya hancur. Memperlihatkan gelombang petir Joshua bergerak sangat cepat sampai lingkungan di sekitarnya ikut berubah seperti malam hari. Kemudian adegan berganti di dalam hutan di lokasi Tower of Trial berada. Tiba-tiba sejumlah magi datang menggunakan sihir teleportasi berwarna ungu yang dipimpin oleh Zephyros, pemilik kursi Flame, memerintahkan para bawahannya untuk segera masuk ke dalam dan melenyapkan si Tetah dan kaki tangannya demi kejayaan kerajaan magic mereka yang baru. Atas perintah tersebut, para bawahannya Zephyros pun masuk ke dalam Tower of Trial, yang di dalamnya mereka sangat dikejutkan karena disambut oleh 5 raksasa bermata banyak. Zephyros melihat itu dari belakang masih menyuruh bawahannya untuk tetap maju, karena Tower of Trial adalah tempat mereka berlatih, dan seharusnya raksasa yang mereka hadapi adalah sebuah ilusi, jadi tak akan mungkin melukai mereka. Tapi perkataan itu tiba-tiba berhenti melihat hentakan kaki raksasa itu mampu menghancurkan lantai yang diinjaknya. Yang itu berarti keberadaan 5 raksasa itu adalah nyata. Tapi dengan melihat itu semua tidak membuat Zephyros takut. Dia hanya sedikit bingung, seharusnya Tower of Trial dibuat dengan lingkaran sihir kuno. Lalu apakah si kepala Tetah itu memiliki kemampuan untuk mengubah itu semua? Tapi sebagai seorang magi bintang 7 tentunya dia cukup berani melawan kelima raksasa tersebut karena itu hanyalah masalah waktu saja baginya. Sambil mengeluarkan lingkaran sihir api di tangannya, Zephyros mulai membombardir kelima raksasa itu dengan sihir firewall miliknya. Dan lalu bersambung.